Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dingin ini menyauti salamin benda oler. Nang di luar tadi, ongot nganga behiman. Ya kan, nang dipikirkan makanan aja. Belum sarapan lebih lagi aja. Di belakang tuh. Ya, sauti nyaringin. Oh, sus salam sebarkan salam. Ya, hukum menyauti salam tuh paham ya kalau yang kada paham mulik kan kayak anak-anak bahari sekolah tika itu. Ayo sauti nyaringin Pak. Ya kan nyaringin sudah uyuh sudah ini. Ya kan nyati salam pulang bina koler. Ulun ni uyuh tahu kah? Ya ini hari ini boleh papan. Ya siang boleh papan, besok boleh November penuh, Desember kena masih pulang, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 masih pulang. Undangan pulang di sini, kurban kemarin aja di jamahe ceramahe. Oh, Tuhan Mahakam beritaan ini. Ayo nyaringin yang serius, yang jujur dari hati. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل النفحات وتنزل البركات الذين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. أما بعد yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib Habib Mustafa Assegaf, saya tahu ya, bahancap sidin Al-Kab ya. Nah gaya Jabilah Al-Habib siapa tadi lagi? Hah? Habib Ali. Di sini karbahan lebih kan lebih. Ya maaf Biblah, salah Biblah. Maaf Biblah, bahannya madahi tadi tulahan ya bahannya. Para habib yang lainnya, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus Guru Anwar, Haji Dr. Andes Muhammad Anwar, SAG, soto ayam goreng. Masya Allah, kanyang taruh sidin, mantap soto ayam goreng. Ya, dan guru ini yang lama siapa? Muhammad Fagih, SH Salawar Handap. Kita doakan beliau, mudahan beliau berkurus sedikit. Jangan kurus berdetak. Ya kan? Dan Sahibul Bait Dr. Andes guru kita Haji Muhammad Hanafi STNJ SMS LL ukuran baju. Kita doakan beliau sekeluarga, mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kegembiraan, kebanggaan, kesenangan kita hadir di suatu majlis yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di majlis inilah tempat kita mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis inilah tempat kita meminta kepada Allah, memohon ridha Allah, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang sangat mulia yang dikatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Paham? Harapan. Yang bergayaan yang tadi bergaya anak siapa ni? Tampar ni. Beranai. Mauk ni. Berdapat apal sudah dijulungi pemain lagi. Siapa-siapa orang yang mudahkan setiap langkah kakinya hadir di suatu majlis, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Makanya ketika duduk di majelis taklim itu Pak adalah suatu hal yang sangat istimewa buat kita. Ya, dan duduk 5 menit satu umat di majelis
itu pahalanya sama dengan pian itu melawat 1000 orang meninggal. Tapi punya ada orang mati di kampung pian, jangan kada didatangi. Ya kan, ada orang mati di kampung, orang kada datangi ke majelis tarus, jangan, kasihan orang, siapa nak mengubur. Ya kan, sama dengan menjenguk 1000 orang garing. Nah, ini ada orang garing, ya kan, dihelangi, didoakan orang untuk garing apa biar garing ini kayak gini. Mudahan kan sehat, mudahan biar panjang umur. Itu. Ini ada kadang-kadang melang-melang ke orang sakit, ya kan? Ben garing napa? Ulun anu lebih mangga, lebih tahu kah? Sudah berapa hari ini? 5 hari sudah rumah sakit ulun nah. Mangga ulun kada nyaman. Jadi jangan melang itu napa? Ben tahu lah. Tetangga ulun mangga 2 hari mati. Jangan, kasihan orang makinnya garing orang. Hatinya apa? Mendoakan yang baik-baik. Ya kan, mudahan biar sehat, mudahan banyak umur. Itu makanya pahalanya sangat ganal. Dan pahala itu, ya kan, amal itu kan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya amal itu ditambahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini maksiat aja gawean lawan Allah. Ada. Ya kan, pahala itu Pak, ya kan, amal itu sama kayak kipas angin. Kipas angin nih, kan tahu lah kipas angin. Tahu jangan leleh. Ya benar ngangang-ngangang di pendiri karena nyambungnya berarti. Ya kan, kipas angin nih Pak, ya kan, kita di kau aja merasakan angin di kau aja, tapi melihat angin kau lah biar kau lah, ada kau. Itulah rezeki nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang kau kita rasakan saat ini, ketika kita meninggal dunia semuanya itu akan kita rasakan, ya kan. Banyak Pak, ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat mulia. Nabi adalah orang yang selalu memperhatikan kita umatnya. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita gawi, semuanya pasti dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu diberi keistimewaan oleh Allah. Sejak lahir ke muka bumi, waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam ulida mahtunan makhulan maqtu'as surah. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau lahir ke muka bumi ini, Nabi sudah dalam keadaan berhitan. Rasulullah sudah dalam keadaan mencelak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan tali pusat sini sudah terputus. Mulai di kandungan Siti Aminah ibunya diberi kemuliaan, sampai lahir mendapat kemuliaan, terus sampai semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu sayang lawan Rasulullah, ya kan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di Arafah, beliau berdiri di Arafah, beliau tidak ada pertumpahan darah lagi di antara kalian, tidak ada perampasan harta lagi di antara kalian, dan jagalah kehormatan kalian masing-masing, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah yang aku mau, kata Rasulullah. Setelah ceramah itu, setelah pidato itu, kurang lebih 81 hari Nabi Muhammad diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mulia, sampai ada satu sahabat semeninggal Nabi Muhammad mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan mataku ya Allah, agar aku tidak dapat memandang siapapun di dunia ini terkecuali memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, adakah manusia semacam ini? Ma'afi bariyah kamahu. Mereka orang soleh, mereka orang ahli ibadah, mereka orang ahli Quran, mereka orang ahli qiyamul lail, mereka orang ahli sembahyang, ahli sholat, ahli sujud. Sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit pun tidak pernah luntur. Ya kan? Jadi banyak kita merasa banyak dosa lawan Allah, sedang-sedang hidup nih baik. Ya kan? Sedang-sedang hidup nih. Jangan ketujuh menggawi hal yang dilarang oleh Allah. Sayang lawan ibadah kita, sayang lawan sholat kita, sayang lawan baju yang kita pakai ini sayang, dan kopiah haji sayang. Ya kan? Ini kadang-kadang sudah kita nih, kadang-kadang sudah tua, masih aja lagi gawian yang kada baik. Sudah tahu aja nya, hendak meninggal, hendak mati tahu aja.
Cuma masih aja lagi menggawi maksiat. Ya kan? Nang duduk di warung jamblay masih banyak. Haji-haji duduk di warung jamblay. Bawa biaya haji baju takwa nang bersorban duduk di warung jamblay. Bengol banget dok. Pada paham juga bingung. Ya kan? Ya kan? Dia muntah itu banyak. Dia muntah banyak. Di mana ke kampungnya ngarannya ulun ngajak lewat sana. Ya Allah warung jamblay hibak. Haji-haji duduk ada nang mobilnya tulisan bismillah Allah Muhammad. Ya Allah. Duduk di mana? Itu pantaslah kayak itulah. Supan gitu supan. Kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita istighfar, kadang-kadang kita sholawat lawan Nabi. Hadir ke majlis, kadang-kadang rajin. Ya kan, hadir sholawatan, kadang-kadang rajin, burdahan, dalailan rajin. Tapi kenapa beb? Rajin juga maksiat. Ya kan, yang ngadu ayam rajin juga ngadu ayam. Ya kan, sampai kapan kita hidup yang kayak ini? Alam ya alil ladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Sampai kapan kita mau sadar? Madang dak mati. Madang sudah Tuhan nak mati sudah. Hanya kita nak rajin beribadah lawan Allah lah. Jujur aja orang kafir aja. Orang kafir ketika tobat minta ampun lawan Allah, dosanya diampuni Allah. Apalagi kita. Ya kan? Apalagi kita nih manusia nih, umatnya Nabi. Ya kan? Umat yang paling istimewa, umat yang paling baik. Ya kan? Semua baik manusia itu banyak dosa, semua kadang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah, kesempurnaan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu biarpun Rasulullah merasa hebat, merasa sempurna, tapi Nabi kadang pernah merasa sempurna. Ka'annahu huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami. Kadang pernah Nabi itu merasa ulun ini udah paling mulia, ulun ini paling sempurna. Kadang. Ya, makanya Nabi itu ketika ditegur oleh Siti Aisyah ketika Nabi sholat, ya Rasul, panjang berhimat sembahyang, panjang berhimat sholat, dosa pian yang lalu akan datang diampuni Allah. Apa kata Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akun abdan syakura. Bukankah tidak pantas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu Nabi. Apalagi kita ini nganga-nganga aja tuh. Ya kan, datang mau undangan mana ada makanannya kencang mana makan. Tapi alhamdulillah baik. Makanya ulun di rumah tuh baik punya ada tamu paling ketujuh ulun tamu binian. Mun binian nih baik dia mun bertamu di rumah tuh pender waraja makan ada. Disuruh makanan enggak lah. Mun tamu binian nih nyaman. Ya kan, duduk je pender. Kemana? Duduk. Hafal nih. Anak siapa kan nih? Tamu binian tuh di rumah disuruh makanan, ternyata kada pati mau makan. Bender aja. Tuh binian. Tapi tuh binian dia ada ulun di Martapuran. Mun di sini insyaallah ya kurang lebih lah. Bujuran. Tapi lakian bet. Wah, lakian nih bender lawan muntung-muntung yang berjalan. Wadai habis. Makanya kalau dari ulun. Apa-apa makan binian nih. Ya, lakiannya hobi makan. Tapi itu lakian wadah ulun lah. Mana sini biniannya kencang makan biniannya ulun lihat deh. Awak lah mak, berkenal awak. Coba balik tuh sana tuh pinggir itu. Oh awak no, berkenal. Kenapa menyesaruan biar makanan hantu berait? Itu kan sudah mincer nah, soto nih jagaranya jar. Wah 3 piringnya habis jar. Ulun tahu jawabannya dah. Ya kan, saruan pak pengantin kayak itu, sama aja. Ya kan, makan pengencangnya 3 piring 4 piring habis, membuat di celengan 2000. Aduh bapal juga. Ya kan, itu manusia makanya banyak dosa lawan Allah. Tobat, ampe. Itu kata. Ya seberatan baik orang wali orang soleh ini merasa banyak dosa lawan Allah. Bujuran. Ulun tuh biar tahu lah. Ulun rumah ulun tuh baik dirigasi sekumpul. Biar menyelewat rumah ulun tuh nih kurang luar tahu nih. Pernah ke rumah, biar dah harapan. Ya kan? Ya, biar lewat rumah ulun lewat pinggir irigasi. Irigasi itu. Hari-hari pagi dan sore bebina ibak mandi. Harum mau kemana lalu? Ada kemana lagi ya? Mau kada mau dilihat. Membebas. Sekali melihat dia biar tahu lah hafalan ulun Al-Quran 5 juz hilang. 5 juz hilang. Mau 6 kali pulang mulik 30 juz hafalan ulun habis hilang. Alhamdulillah ulun bayar Al-Quran sampai ini dasar kada hafal juga.
Nah, ya kan? Banyak-banyak merasa banyak dosa kepada Allah. Malaikat, orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat Nabi berdoa minta kepada Allah. Padahal setiap hari mandang wajah Nabi Muhammad. Duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih merasa berdosa aja lagi. Hadramut, Yaman, Hadramut, Tarim. Lain tanya orang mana ini? Tarim, Hadramut. Ya kan? Ulun baik, alhamdulillah. 17 tahun, ulun di Tarim. 17 tahun di Tarim. Tanjung Rema. Mbak. Ya kan? Hadramut itu, Pak. Masya Allah, luar biasa oleh Hadramut. Biar kalau berangkat ke Hadramut ke Yaman tuh, Masya Allah, Beb. Masya Allah, Ibu Osman. Gih, tampar nih. Sudah nak makan, datang Ibu Osman ini. Mulai tadi kan ada. Karena begaya aja lah. Buahnya madahi tadi. Ya kan? Ditarif di Hadramut itu, Pak. Masya Allah, dan luar biasa, Pak. Ya kan? Makanya kotanya itu nama biarpun kota terisolasi, kota yang terasingkan, tapi nama di sana mencetak banyak para ulama, para habaib, orang yang soleh-soleh. Karena tidak pernah melihat maksiat, dan melihat bebinian aja susah dengan alih karena awak. Melihat bebinian lewat keluar aja baik-baik bercadar kang alih. Jadi, tuh makanya dikatakan kota 1000 wali. Ya kan? Di Saudi, di Mekah, Masya Allah, di Madinah, luar biasa, hidupnya berkah. Ya, kita nih kadang-kadang ya Allah, itu bang, boleh dari masjid bedom di pos, nonton sebagai isak bedom di pos, bergantungan kena ting-ting di telinga. Ya Allah ya Karim, kapitan jemuran habis di rumah, bini mencari kemana kapitan jemuran kereda, sekalinya di buah-buahannya ke pos. Sudah tua, giginya tinggal 2. Ya Allah, main dom di pos. Pian bayi berpintar nang apa manusia, profesor, dokter, andos, insinyur, LLM, SC, MSM, napa-napa kah? Suruh aja main dom, bayi tetap mungol juga. Babujuran, pian tahu bala kosong lah. Bala kosong tuh baik ada nomor kada. Di padahannya buahnya selawe. Tok, selawe aja. Hah? Sudah tahu aja kada nomornya daripada hanya selawe. Kada bisa dihitung. Artinya apa, Beb? Perbuatan yang sia-sia itu jangan kita gawi. Duduk dengan orang itu khairul ashab mayyadulluka ilal khair. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman itu mayyadulluka ilal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau dia duduk dengan orang yang baik dan akan menjadi baik, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Amanya ada manfaat, jangan duduk. Coba lihat Rasulullah, Nabi menyeduduk dengan para sahabat yang dikisahkan masalah akhlak, masalah kehidupan. Kada pernah mengisahkan masalah urusan dunia Rasulullah. Ya kan? Kita sedikit-sedikit kadang-kadang di majelis membenderi urusan dunia. Man kanat hijratuhu lid dunya yusibha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajjara ilaih. Siapa orang yang hijrahnya datangnya ke majelis hanya semata-mata memenderi urusan dunia waraja, berjualan di majelis, memenderi urusan dunia di majelis. Kan tahulah barang ulun semalam datang yang mana tahu. Bang dia tak lagi nanti barang apa kena ulun oper kena barang itu nak ulun jual ke sini. Ini majelis. Memender urusan dunia. Ya kah? Apa nih lagi? Au imratin yunkihuha, ataupun berjanjian lawan pacarnya yang akan dinikahinya. Ya, hadir ke majelis, punya pacarnya hadirnya hadir juga, punya pacarnya kada hadirnya kada hadir juga. Bukan mana Beb? Samarinda. Samarinda mana Beb? Seberang. Ini seberang loh nih. Ya dah. Ya dah. Bang, yang lama makan apel. Kencang bener makan. Ya kan? Hijratu ala ma hajara ilaih. Hijrahnya datangnya tadi ke majlis ala ma hajara ilaih, karena dapat napa-napa, rugi, ujung-ujung duduk makan panjang teh kotak habis, wadai habis, kelepon habis, 5.000 sekotak di Martapura. Ya kan? Habis. Habis kanyang. Ya kan? Ada dapat napa-napa, Beb? Ada. Ya kan? Ada dapat, boleh karena dapat manfaat. Ya, yang dikatakan ilmu yuntafa'u bih itu, yang manfaat itu ketika kita pulang dari rumah, dari tempat yang baik, menjadi orang yang lebih baik.
Baik, yang biasanya kada usah baca Al-Quran mulik dari majelis sejak baca Al-Quran. Al-husunu lil muslimina minasyaitan thalathun, yang membentengi kita daripada perbuatan setan ada 3 perkara, yaitu yang pertama al-masjidu hisnun, masjid bentengnya. Yang kedua Al-Quran hisnun, Al-Quran bentengnya, jangan pernah ditinggal. Ini kadang-kadang baca Al-Quran bulan puasa saja, yang lain bulan puasa perai. Mana beb? Sama dengan seberang bang, ya bang, kalau sudah bulan puasa baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Sebulan itu jangan dibaca, sabuting itu ya. Dilipat Al-Quran, naik ke kursi, diandak di atas lemari sampai jumpa tahun depan. Aduh, buat mana beb? Samarinda. Temen di sini kada lah, Mas Ulun sama Reda seberang itu. Mas ini kada, insyaallah. Ya, baca Al-Quran itu afdalu ibadati abdi, qiraatul Quran, nilai ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Quran. Apabila waktunya beb, maghrib, isya, kada kawak tiap minggu baca seminggu sekali barang. Apabila beb, malam Jumat. Jujur lupa. Lupa ngarannya nih. Nang basap, dan tahu lupa lah. Ada yang lupa kan kasihan, kan banyak nih, banyak kada tahu lupa. Kasihan yang sama Reda seberang ini kada tahu lupa. Nah, ini lupa ngarannya. Nah, ini lupa ngarannya. Nah, basap. Nah, mulailah. Nah, ini lupa ngarannya nih. Ya kan, punya kurang kencang asapnya, rumah pian jujur. Halo nah, sedikit bebe asapnya, rumah pian jujur, insyaallah habis beresan. Ya kan? Nanti ya kan hadiahkan pahalanya lawan siapa guru-guru kita kata itu baik. Ya kan? Gawi apa yang pian ketujuh. Allah tu kadang membebani kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang membebani umatnya. Ya kan, sebisa pian, semampu pian. Ya kan, ulun kadang awak bebe bangun tengah malam mengaji kada apa-apa. Sembahyang kadang awak bebe kada apa-apa. 5 waktu dijaga selesai. Ini subuh kadang-kadang kada sembahyang. Pray, penjualan berhemat ke sana kemari, tengah malaman lolom lampu di kepala. Ada jualan kayak itu, Pak. Yang menoleh karet ada jualan kayak itu. Mbak, semaya subuh ada. Hah? Nang salah siapa? Kaum. Kenapa jadi kaum? Bangnya salah. Luput, mun disaut di itu biar tahu lah. Bang subuh. As-salatu khairun minan naum. Jadi itu aja. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada kuring. Itu saudi. Mun di sini lain, Bang. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada kuring. Sekampungan kuring mereka. Yang salah siapa? Tahu. Bang yang bisa. Baca Al-Quran itu Pak. Imam Syafi'i itu Pak umur 7 tahun. Muhammad Idris Asy-Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Habib Ja'far bin Sa'ad sudah umur 14 tahun hafal Al-Quran. Masya Allah. Coba lihat tuh di Martapura, di Samarinda, di Masya Allah banyak orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Ulun gini Yasin kada hafal baik. Yasin kada hafal. Yasin kada hafal. Kenapa jangan? Ibadah Yasin kada hafal jangan tampar nih. Ya kan, Imam Syafi'i umur 7 tahun. Masyaallah, mereka orang soleh, mereka orang ahli ibadah. Kita napa anak kita kadang-kadang mulai kecil-kecil sudah dilajari mengikuti HP, main game berhemat. Kenapa kan? Ini kan begini bisa pintar main HP apa yang tiba kalah. Bujuran, yang sudah giginya tinggal 2 kalah main HP anak-anak. Pintar baik nih. Ya kan? Makanya kenapa belajari anak itu, kenalkan dengan siapa Rasulullah, siapa sahabat Nabi, siapa cucunya Rasulullah. Itu kenalkan. Makanya punya ada acara kemana-mana anak itu dibawa biar tahu. Oh ini ketahu kelakuan kuitannya. Inilah apa nih kuitan ulun nih gawiannya nah ke majelis. Tahu sembahyang ke masjid ke musola tahu. Punya orkestra pedangdutan anak dibawa. Maulidan kada dibawa. Ya terbalik ngotak. Orang mana beb? Samarinda. Mana? Seberang.
Bawa anak itu biar bergayaan ibaratnya kada bapak. Tapi anak tuh tahu, oh ini kayak anu nih kelakuan kuitan ulun ini nah. Alhamdulillah ke majlis sidin. Alhamdulillah sidin sholat. Jadi tahu anak itu. Itu cara mendidik anak tuh. Jangan cuma ada perlunya aja datang. Kalau ada guru. Sudah anak akan awal lagi maharaku dimasukkan ke pondok pesantren. Anak ambungol. Ada bisa apa-apa dimasukkan ke pondok pesantren. 3 tahun, 4 tahun sekolah pintar keluar nang bungol pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulungin nang bungol berataan. Tengah mati maka pindah kisah berapa padahal guru-guru anak ulun guru lah kalau masuk dalam pesantren nggih guru anggap ya guru ya anak pian bebungulan anak gurunya bujurkan anak seorang teman buntal mbah itu ya kan Al-Quran yang ketiga nama beb ya kan yang pertama tadi Al-Masjidu Hisnun. Yang kedua Al-Quran Hisnun. Yang ketiga Al-Zikru Hisnun. Zikir bentengnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hendak begawi keluar baca ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq 70 kali. Hendak keluar dari rumah sebelum keluar ke teras baca Masya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Fattah wahai pembuka Razzaq rezeki berikan rezeki yang halal ya Allah. Itu niatkan di hati kita nang baik-baik. Innamal a'malu binniat. Allah Subhanahu wa taala itu tahu niat kita. Napa niat kita baik adanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu, Pak. Ya kan makanya jadikan pelajaran. Kalau kita setiap kali kita duduk di majelis, besok ada majelis lagi, besoknya majelis lagi, terus setiap hari majelis, ya kan? Koreksi diri kita. Apakah ada perubahan dalam kita kadang-kadang? Ya kan kayisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang cerdik bijak punya akal punya pikiran manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita min umur dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah bukan saja di dunia tapi di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Kaunain, Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan tidak dimatikan kita oleh Allah terkecuali bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.